Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua. Salawat beserta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita yang singkat pada siang hari ini sesuai dalam jadwal adalah larangan memutuskan silaturahmi. Hadirin yang berkah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilarang untuk memutuskan silaturahmi atau silaturahmi? Apa sebenarnya maksud, apa sebenarnya makna daripada silaturahmi itu sendiri sehingga sangat penting dia. Dalam surah An-Nisa tadi disebutkan pada awal ayat. Wattaqullahillazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu senantiasa meminta kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal arham, dan untuk senantiasa menjaga silaturahim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memutuskan silaturahim itu sama dengan memutuskan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Sedangkan manusia ini di atas dunia bagaimana diperintahkan untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi kalau satu aspek yang sudah dilepaskan, sebahagian besar dari kehidupan manusia itu sudah hilang. Hablum minallah sangat penting. Tetapi bekal dengan hablum minallah itu manusia dapat menjalin hablum minan nas dengan baik. Karena hablum minallah yang Allah ajarkan kepada kita jika kita amalkan akan membentuk karakter kita, membentuk kepribadian kita, membentuk perilaku kita atau berakhlak yang baik, yang terpuji dan yang mulia. Dengan dasar itulah manusia melakukan hablum minan nas. Dengan akhlak itu, perilaku itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah surat yang lain, surat Muhammad ayat 22 juga Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim atau kekeluargaan di antara kamu. Muhammad ayat 22. Dalam surah Al-Baqarah 27 Allah juga mengingatkan allazina yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk menghubungkannya, yaitu silaturahim tadi, dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 ayat yang langsung diperintahkan kepada kita untuk menjaga silaturahim dalam kehidupan kita. Di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahim." Hadis Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya atau memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang hendak dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hendaklah dia menjaga hubungan silaturahim. La tazilur rahma ala qaumin fihim qati'ur rahim. Hadis riwayat Muslim. Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang-orang yang memutuskan silaturahim. Begitu penting silaturahim itu dijaga. Maka salah satu wadah silaturahim itu yang dipelihara Rasulullah SAW di kota Madinah pertama
adalah Masjid Nabawi sebagai wadah untuk bersilaturahim. Bagi mereka yang tidak ada keluar, dianjurkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dianjurkan mereka untuk menghadiri majelis taklim. Dianjurkan mereka untuk saling mengingatkan satu sama lainnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Maksudnya memutuskan apa? Memutuskan silaturahim. Jadi cukup jelas ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara silaturahim. Jemaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melakukan silaturahim itu? Bisa langsung face to face, bertatap muka. Maka zaman sekarang ini kita bisa melakukan silaturahim itu dengan menggunakan komunikasi, jiwa kita yang berkomunikasi. Baik menggunakan media komunikasi atau jiwa itu sendiri yang melakukan hubungan. Karena apa? Batinnya sudah kebuka. Mata batinnya kebuka, bisa melakukan komunikasi. Istilah orang sekarang melakukan telepati. Itu silaturahim juga. Kepada siapa? Kepada orang hidup maupun kepada orang yang sudah mati. Bagi orang yang biasa, yang mata batin dia biasa, nggak kebuka, dia bisa berjumpa juga dengan orang-orang yang mati. Ketika apa? Ketika bermimpi. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang berjumpa aku, bermimpikan aku, kalau dia benar, maka dia benar-benar berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Iblis, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya. Silaturahmi ini mempunyai manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Dengan silaturahim itu kita bisa menjalin dan memelihara persaudaraan. Kalau kita kurang melakukan silaturahim, bisa jadi miskomunikasi, baik kepada istri, kepada anak-anak yang dekat, orang tua, kepada kerabat, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, tempat kita bekerja dan lain sebagainya, kepada jiran. Kenapa? Kurangnya berkomunikasi satu sama lain. Kemudian silaturahmi ini bermanfaat untuk memperlancar segala macam urusan kita. Baik urusan yang menyangkut pemerintahan, yang menyangkut ekonomi, kemasyarakatan, maupun keagamaan. Dengan adanya silaturahim. Selesai sholat Jumat ada masalah di desa kita, RT RW bisa kumpul sebentar, apa yang perlu dibincangkan, selesai urusan. Tidak perlu kumpul-kumpul di kantor lurah, tidak perlu kumpul-kumpul di rumah lagi. Kenapa? Sudah berjumpa di rumah Allah, di masjid. Apa yang dibincangkan mungkin dengan 10 menit, 15 menit paling lama sudah selesai. Itu salah satu manfaat yang besar silaturahim itu. Di masjid ketika ada masalah di masyarakat, apa yang kurang, karena kita selalu sholat berjamaah, banyak permasalahan sosial kemasyarakatan kita bisa kita selesaikan. Itu manfaat yang besar dari silaturahim. Kemudian dengan silaturahim itu kita akan mendapatkan peluang-peluang dalam kehidupan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, orang kaya itu sangat sulit dia bisa jadi kaya hanya dengan usahanya. Mungkin oleh karena dia dari bapaknya sudah kaya. Kalau kita mulai dari nol usaha kita, kalau anak orang kaya mulainya nggak dari nol. Mungkin mulainya dari 10 miliar. Kita mulai dari nol. Kenapa? Dapat warisan. Dapat pemberian. Wajar aja dia cepat besar. Karena memang dari sononya sudah besar. Mulainya dari 50 miliar. Ya kita mulai dari nol. Wajar saja. Lama. Tapi ada orang yang mulainya dari nol. Ada orang yang mulai biasa-biasa saja. Dia bisa jadi kaya, bukan karena usahanya. Sampai kapanpun nggak bisa jadi kaya. Karena apa? Sebenarnya orang kaya itu karena pertemuan, silaturahim. Sebut saja orang kaya di Riau, di siapa dia? Dulu merantau ke Riau, hebat dia, kaya, nggak kaya. Nggak perlu saya sebutkan, Bapak sudah tahu semua. Orang kaya di Riau itu siapa yang paling kaya? Dari mana dia kaya? Bukan dari usaha dia semata, karena pertemuan, dipertemukan dengan konglomerat ini, lalu dia mendapat peluang besar, akhirnya jadi kaya raya dia, jadi miliuner dia, dengan pertemuan. Allah yang mempertemukannya, itu wajib kita syukuri dalam kehidupan. Dengan apa sebabnya? Macam-macam, mungkin karena doanya, mungkin karena doa orang yang soleh, mungkin karena banyaknya dia bersedekah, didoakan oleh orang lain.
Karena doa itu yang dapat merubah takdir. Usaha bisa berubah takdir, gak bisa. Kalau Allah takdirkan gagal, pasti gagal mau usaha apapun. Tapi dengan doa, takdir itu bisa berubah. Dengan doa. Tapi kalau doa saja gak usaha, itu sia-sia namanya. Karena usaha itu syariat harus dijalankan. Apa tujuan kita melakukan silaturahim? Melakukan hablum minan nas dalam makna yang lebih luas. Apa saja? Tujuan kita dengan melakukan silaturahim, kita akan dapatkan kemudahan-kemudahan. Kemudahan itu adalah bahagian daripada keridhaan Allah. Jadi orang yang mendapat keridhaan Allah itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Dan nanti juga di akhirat. Kenapa? Karena ridha Allah sudah bersamanya. Kita melakukan silaturahim itu adalah rangka ikhlas karena Allah. Jangan ada yang lain. Tapi di situ kita dapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Kemudian dengan ada silaturahim itu, jadi kita bisa saling tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Bagaimana wujudnya? Dengan silaturahim. Tolong-menolong satu sama lain ya. Disitulah kita bisa berbuat dan mempunyai makna dalam kehidupan kita. Kalau kita diberikan rezeki harta oleh Allah, tapi kita tidak menggunakan harta untuk kebaikan kepada orang lain, nggak ada nilainya, hanya untuk diri kamu sendiri. Demikian juga kekuatan fisik, ilmu yang Allah berikan, harta yang Allah berikan kepada kita, titipkan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, nyaman beribadah. Pagi, sore, siang, malam kita senantiasa beribadah. Tapi apa perilaku yang kita bisa lakukan? Yang bisa kita bantu orang lain, baik melalui pikiran, tenaga, harta, waktu dan sebagainya. Gak ada nilai. Kenapa? Allah itu tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Emangnya Allah mau disogok dengan ibadah kita? Gak bisa. Gak bisa. Allah gak butuh apa-apa dari sholat saya dengan sholat Bapak. Allah gak butuh puasa saya, puasa Bapak. Allah gak butuh zikir saya dan zikir Bapak. Allah gak butuh baca Quran saya dan baca Quran Bapak. Siapa yang mudah itu? Kita yang menggunakannya. Kita yang butuh ibadah itu. Allah gak butuh apa-apa. Tapi dengan kita melakukan ibadah itu, apa manfaatnya bagi orang lain? Yang kita ungkapkan dengan silaturahim itu sendiri. Saling tolong-menolong satu sama lainnya. Dalam kebaikan dan takwa. Dua-duanya mesti jalan. Kemudian bagaimana kita bisa saling mengingatkan, saling menasihati. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ingatkan dalam kebaikan, ingatkan ya dalam yang hak, ingatkan dalam kesabaran. Karena memang hidup ini harus sabar. Modal pertama untuk bisa takwa itu harus sabar. Tidak ada orang takwa itu tidak sabar. Jadi kalau orang tidak sabar, nggak bisa jadi orang takwa sampai kapanpun. Buat puasa aja sepanjang tahun dia, mungkin dia nggak puasa cuma hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha aja lah. Yang lainnya puasa terus dia. Bisa jadi takwa? Nggak bisa. Karena kalau dia tidak punya sifat sabar, dan sabar ini nggak cukup, dia harus punya meningkatkan lagi. Punya sifat apa? Berserah diri. Kalau dia sudah berserah diri, bagaimana? Kemudian mesti ikhlas dalam kehidupan. Sabar, berserah diri, ikhlas, baru bisa menuju takwa. Tidak gampang menuju takwa itu. Kalau tiga sifat itu tidak ada, nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa jadi takwa. Karena dasarnya itu, orang takwa itu mesti dia ikhlas. Orang ikhlas nggak bisa kalau nggak berserah diri. Orang berserah diri tidak bisa kalau dia tidak sabar. Jadi asalnya mana? Sabar dulu kan. Kalau nggak sabar, nggak bisa. Coba-coba dia mulai kalau Subhanahu Wa Taala. Maksud kita melakukan silaturahim itu apa sebenarnya? Maksud kita melakukan silaturahim itu adalah menghubungkan kasih sayang satu sama lainnya. Jadi kalau kita memutuskan silaturahim, berarti kita memutuskan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa manusia memutuskan silaturahim? Karena memperturutkan hawa nafsu dan keinginan yang menguasai dirinya. Gara-gara kamu gitu, awas kau. Aku tak akan mau lagi kunjung rumah kau. Bersumpahku gitu. Kenapa? Karena niatnya, keinginannya nggak tercapai. Orang itu nggak bisa mengabulkan keinginannya, kemauannya. Sakit hatinya, dia katakan begitu. Sampai dia bersumpah demi Allah,
tak akan aku injak rumah engkau ini selamanya. Nah, itu dibayar kafarat sumpahnya itu. Kalau dia taubat puasa 3 hari, secara syariat begitu. Karena dia sudah bersumpah demi Allah, aku tak akan injak rumah engkau lagi. Kurang ajar kau sama aku. Dulu kau kecil aku pelihara, aku biaya kau sekolah. Sekarang begini ya, balasan kau kepada aku. Wah, dia habis semua amal ibadahnya. Kenapa? Menyebutkan kebaikan-kebaikan, pahala segala macam yang telah dilakukan dahulunya. La tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha, kata Allah. Jangan kau batalkan ibadah kamu, pahala-pahala yang telah kamu kerjakan, ibadah-ibadah yang dulu kamu kerjakan karena Allah, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Itu cara setan lah, cara iblis untuk merusak amal ibadah kita selama ini kita lakukan. Udah banyak amal ibadah kita, amal bapak-bapak, dirusaknya oleh siapa? Bukan iblis, kita sendiri yang merusak. Karena manni wal azah, menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dibalik larangan memutuskan silaturahim? Jika orang itu memutuskan silaturahim, maka tidak akan terwujud apa yang dicintai oleh Allah atas manusia ini. Pertanyaannya, apa yang dicintai Allah atas manusia ini? Ada 3 hal yang Allah cintai atas manusia ini. Yang pertama, awal kejadian, awal maksud Allah menciptakan manusia itu apa? Awal Allah yang menciptakan manusia, menjadikannya khalifah. Itu yang Allah cintai. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan khalifah. Bagaimana bisa mewujudkan sebagai khalifah? Silaturahim saja enggak mau. Maka orang yang memutuskan silaturahim, dia telah menghancurkan maksud dari penciptaan awal manusia, menjadikan khalifah di muka bumi. Yang kedua, hal yang Allah cintai pada manusia ini apa? Yaitu Allah ingin supaya kita menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Orang yang benar-benar menjadi khalifah itulah yang nanti bakalan menjadi apa? Menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin adalah tujuan akhir, tujuan utama daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Tujuan akhir dari ajaran Islam ini apa dia? Rahmatan lil alamin. Keberadaan kita itu memberi rahmat. Yang pertama siapa yang mendapatkan rahmatnya? Anak dan istri kita. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluargamu. Yang pertama, keluarga, anak istri kita. Keberadaan kita tuh memberi rahmat kepada mereka. Siapa lagi? Kerabat-kerabat kita. Zawil arham, orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa lagi? Tetangga kita, kawan-kawan kita, seluruh kaum muslimin, seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, bahkan seluruh makhluk yang ada di semesta alam. Keberadaan kita memberi rahmat. Apa karya kita selama hidup? Walaupun hidupnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, anggaplah 100 tahun di dunia ini. Sedikit dibandingkan umat terdahulu, tapi apa karyamu di atas muka bumi ini yang memberikan rahmat bagi orang lain dan makhluk Allah yang ada di muka bumi. Kemudian yang ketiga yang Allah cintai bagi kehidupan manusia, kedudukan tertinggi yang Allah akui di hadapannya adalah Abdullah, hamba Allah. Maka dikatakan Soleh itu adalah hambaku, Daud adalah hambaku, Sulaiman adalah hambaku. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, dengan rahmatmu, dirahmatikan, masukkanlah aku ke dalam hamba-hambamu, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh. Mungkin kita mengatakan, kita ini hamba Allah. Bisa saja pengakuan, Bapak, saya ini hamba Allah. Tapi pengakuan itu apa benar diakui oleh apa? Sama saja orang nyapu masjid, semua orang bisa nyapu di masjid. Tapi yang nyapu itu ada yang pegawai masjid. Siapa yang ngakui? Ya orang masjid yang ngakui, dia itu pegawai aja. Yang lainnya volunteer aja, nyapu-nyapu saja. Semua orang ngaku hamba Allah. Tapi benar nggak dia hamba Allah? Ngaku saja. Yang mengatakan yang benar dia ada hambaku, ya Allah sendiri. Maka jabatan tertinggi di hadapan Allah yang Allah akui bukan apa-apa, bukan muslim. Jabatan yang tertinggi adalah hamba Allah. Di bawah hamba Allah yang terendah sekali adalah muslim. Maka selalu khatib mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ini derajat yang paling terendah di hadapan manusia. Sebelum mati harus sampai kepada derajat muslim.
Inti muslim itu apa? Berserah diri. Wa ana awwalul muslimin. Kata Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim, aku adalah orang yang benar-benar berserah diri ketika dia berhadapan dengan Namrud dan lain-lain sebagainya. Wa ana awwalul muslimin. Aku orang yang benar-benar berserah diri. Jadi Ibrahim itu juga muslim. Kita muslim. Muslim baru baca syahadat. Apakah benar-benar muslim? Tunggulah nanti matinya. Kalau matinya nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, berarti dia muslim. Kalau jiwanya tidak tenang, dia belum muslim. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa betul-betul menjaga silaturahim ini. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan pernah sampai pada apa yang Allah cintai. Menjadi rahmatan lil alamin, menjadi khalifah Allah, menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hambanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum